Wanita sosialita seperti mereka memiliki persyaratan yang sangat tinggi terhadap produk perawatan kulit, dan begitu mereka mengidentifikasi suatu merek, pada dasarnya mereka tidak akan mengubahnya sesuka hati. Masker wajah produksi Yejia adalah yang terbaik di antara semua merek, dan Li Yulan adalah sahabat Jiang Lan, jadi dia selalu menggunakan masker wajah produksi Yejia. Jika ada yang memintanya menggunakan masker wajah berbeda di waktu normal, dia pasti tidak akan senang. Tapi hari ini berbeda. Li Yulan adalah penggemar setia Guru Yunlu. Dia pergi ke pelelangan terakhir di Jiangcheng untuk berpartisipasi dalam penawaran, jadi hari ini untuk mendapatkan foto tanda tangan artistik Guru Yunlu, Li Yulan bersedia menggunakan wajahnya sendiri untuk eksperimen. Bagaimanapun, ini hanya aplikasi satu kali, jadi tidak akan berdampak banyak. Jiang Meiren, ketika saya mendapatkan foto yang ditandatangani Guru Yunlu nanti, saya akan memberikannya kepada Anda untuk dilihat. Anda dapat memberi saya beberapa masker wajah lagi sebagai kompensasi. Bagaimanapun, saya mengorbankan wajah saya untuk itu. Sebelum Li Yulan naik ke atas panggung, dia menepuk bahu Jiang Lan dan berkata dengan bercanda. Jiang Lan memutar matanya ke arahnya dan berkata, ayo, siapa yang mau menonton? Saya bukan penggemar Guru Yunlu. Baik Tuan Ye maupun istrinya bukan penggemar Master Yunlu, tetapi mereka datang untuk berpartisipasi dalam lelang amal ini karena diundang. Bagaimanapun, bahkan pemimpin provinsi yang Zhenyan datang untuk mengawasi lelang ini. Sebagai perwakilan pengusaha kaya, mereka cukup beruntung diundang untuk berpartisipasi. Segera, 10 pemenang naik ke panggung. Staf membawa mereka ke belakang panggung dan meminta mereka menghapus riasan dan kemudian menggunakan masker wajah. Yang berikutnya sedang menunggu. Selama periode ini, agar para tamu tidak bosan, pelelangan memperbolehkan semua orang menikmati 2 pertunjukan teater yang telah disiapkan sebelumnya. Pada saat pertunjukan teater selesai, efek masker wajah pada dasarnya sudah terlihat. Li Yulan awalnya bertindak sebagai subjek uji dengan tekad untuk menanggungnya selama dia bisa untuk mendapatkan foto yang ditandatangani. Namun, setelah memakai masker selama beberapa menit, dia merasa sangat nyaman, seolah-olah sepasang lembut dan tangan halus sedang memijatnya. Seolah-olah setiap sel di wajah diaktifkan. Masker wajah merek apa ini? Li Yulan kaget. Ia sering memakai masker wajah, dan secara alami ia dapat merasakan bahwa masker yang ia kenakan di wajahnya pasti merupakan merek kelas atas, bahkan lebih mewah dari merek Yejia yang selama ini ia gunakan. Sudah hampir waktunya. Terima kasih telah mencobanya. Sekarang silakan buka topengnya dan lihat cara kerjanya. Staf di belakang panggung berkata sambil tersenyum. Ketika Li Yulan melepas topengnya, dia merasa enggan untuk melepaskannya, tetapi ketika dia melihat dirinya di cermin, dia tertegun. Lalu datanglah ekstasi. Putih. Itu benar-benar menjadi putih. Meskipun dia tidak seputih Jiang Lan, dibandingkan saat pertama kali masuk, dia jelas menjadi jauh lebih putih. Masker wajah merek apa ini? Luar biasa kan? Li Yulan bertanya kepada staf dengan gembira. Masker wajah yang ia gunakan selama puluhan tahun tidak mampu memperbaiki ciri-ciri kulitnya yang gelap. Yang bisa dilakukan hanyalah mengembalikan kelembapannya. Sungguh menakjubkan. Dihadapkan pada pertanyaan Li Yulan yang tidak sabar, staf tersenyum dan berkata, ini akan diumumkan nanti. Sekarang, silakan naik ke panggung dan sampaikan pidato Anda. 9 peneliti lainnya juga terkejut. Ada yang kulitnya dehidrasi dan terlihat sangat kering, ada yang banyak kerutan di wajahnya, dan ada pula yang, seperti Li Yulan, berkulit lebih gelap, namun saat ini gejalanya jelas sudah membaik. Mereka bahkan tak perlu menggunakan alas bedak untuk menutupinya, mereka sudah tak sabar untuk segera naik ke atas panggung untuk mengungkapkan kegembiraannya. Dalam sekejap, wow, seluruh venue sangat antusias, terutama para wanita kaya yang duduk di kursi VIP, bisa dibayangkan betapa hebohnya mereka saat melihat, si cantik berkulit hitam, yang selama ini mereka goda ternyata berubah menjadi putih. Beritahu kami, topeng jenis apa ini? Banyak dari wanita kaya ini, seperti Jiang Lan, bukanlah penggemar Master Yunlu. Mereka hanya datang untuk berpartisipasi setelah diundang, jadi tidak ada yang lebih menarik bagi mereka selain topeng ajaib ini. Ini hanyalah kabar baik bagi wanita kaya. Ketika Ye Xiangrong dan istrinya melihat pemandangan ini, wajah mereka menjadi gelap, dan tentu saja suasana hati mereka menjadi lebih berat. Keluarga Ye juga berkecimpung dalam industri masker wajah. Jika benar masker wajah ini diluncurkan ke pasaran, bisa dibayangkan dampaknya bagi keluarga Ye. Dan, Li Yulan selalu memiliki hubungan baik dengan Ye Xiangrong dan istrinya, jadi dia tidak bisa menjadi bajingan. Jadi dengan menggabungkan semua faktor, kita dapat menemukan jawabannya. Efek dari masker wajah ini sungguh ajaib. Sebentar lagi, pasar produk perawatan kulit keluarga Ye di Provinsi Jiangnan akan sangat terpengaruh. Tim mana yang mengembangkan ini? Kali ini, pembawa acara berbicara, sekarang saya ingin mengundang kepala tim penelitian dan pengembangan topeng ini, Mes Guoying, naik ke panggung untuk memperkenalkan produk ini. Ini bukan lagi lelang amal, tetapi jelas telah berubah menjadi peluncuran produk yang ditujukan langsung kepada kalangan kaya di Provinsi Jiangnan. Guoying berjalan ke atas panggung dan memperkenalkan dirinya. Ketika mereka mendengar kata-kata, grup King Cheng, jantung Ye Xiangrong dan istrinya berdetak kencang, dan tanpa sadar mereka mengalihkan pandangan mereka ke Lu Yun yang berada di samping. Mereka tahu bahwa grup King Cheng adalah putri mereka, perusahaan Ye King Cheng. Kemudian,
Setelah Ye Qingcheng ditinggalkan oleh mereka di keluarga Ye, mereka menyerahkan grup Qingcheng kepada Lu Yun. Benarkah karena anak ini? Mustahil. Bagaimana anak bernama Lu ini bisa memiliki kemampuan yang begitu hebat? Masker wajah ini pasti dikembangkan oleh tim Guo Ying, tapi dia kebetulan berhasil menyusulnya. Kanan, itu pasti. Ye Xiangrong dan istrinya terus memberi isyarat di dalam hati mereka. Mereka tidak pernah mau percaya bahwa orang barbar yang mereka anggap remeh bisa menghasilkan formula masker wajah yang begitu ajaib. Dan pada saat ini, Guo Ying di atas panggung telah memperkenalkan informasi dasar tentang masker wajah. Petik 2. Produk baru kami disebut, wajah terkenal di dunia. Wajah yang terkenal di dunia. Nama itu tentu saja diberikan oleh Lu Yun. Banyak wanita di rumah lelang yang merasa gembira saat mendengar nama ini. Sebagai seorang wanita, siapa yang tidak berharap bisa tampil mendunia seperti nama topeng ini? Nama topeng ini adalah berkah terbaik bagi mereka. Wajah yang terkenal di dunia, pasti populer. Mereka sudah tidak sabar untuk mengetahui kapan masker wajah ini akan resmi dirilis. Guo Ying berkata, pada pertengahan bulan depan, grup Qingcheng kami akan mendirikan cabang di ibu kota provinsi, dan produk andalan cabang tersebut adalah masker wajah yang disebut Qingxian. Ketika Guo Ying mengucapkan kata-kata ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Lu Yun, yang sedang duduk di kursi VIP di antara penonton. Itu benar, pendirian cabang juga diusulkan oleh Lu Yun. Saat Guo Ying pertama kali mendengar berita itu, dia hampir mengira Lu Yun gila. Timnya adalah kelompok orang pertama yang mengikuti Ye Qingcheng, dan mereka setia kepada Ye Qingcheng. Ketika saya mendengar bahwa Ye Qingcheng memelihara seorang anak laki-laki cantik bernama Lu Yun, manajemen grup Qingcheng berada dalam kekacauan, tetapi tim Guo Ying tidak memikirkan apapun. Tidak peduli apa kehidupan pribadi CEO, itu bukan urusan mereka. Mereka hanya perlu melakukan pekerjaan dengan baik dalam mengembangkan produk R&D mereka sendiri. Maksudnya menyebutkan kembali kejadian lama ini adalah bahwa tim Guo Ying sangat patuh kepada manajemen perusahaan. Tetapi untuk tim yang mematuhi manajemen, ketika mereka mendengar Lu Yun berkata bahwa dia ingin mendirikan cabang di ibu kota provinsi, mau tak mau mereka mengajukan keberatan di dalam hati. Mereka percaya bahwa keputusan paling bijaksana adalah dengan diam-diam membuka pasar modal provinsi dengan produknya terlebih dahulu, dan kemudian mempertimbangkan untuk mendirikan cabang, daripada mengumumkan bahwa mereka akan membuka cabang sebelum produk baru diproduksi. Hal ini merupakan provokasi bagi banyak perusahaan produk perawatan kulit di ibu kota provinsi, dan kemungkinan besar mereka akan bersama-sama menekan dan mencekik mereka sejak awal. Namun, ketika tim Guo Ying, dengan penuh kebencian, mengubah formula yang diberikan oleh Lu Yun menjadi produk jadi, kebencian ini tidak ada lagi. Karena produk baru keluar, tim akan melakukan serangkaian uji efek, observasi reaksi merugikan, DEL. Setelah mereka mencoba produk ini, hanya ada satu kata di hati mereka, yakin. Layanan bermodal besar, ini hanyalah masker wajah tingkat dewa, yang tentunya cukup untuk mendobrak hambatan yang ada dalam industri perawatan kulit di Provinsi Jiangnan, bahkan Long Country, dan bahkan dunia, karena efeknya sangat menakjubkan. Mereka akhirnya mengerti mengapa Lu Yun bersikeras mendirikan cabang. Itu bukan karena dia tidak memahami pengambilan keputusan, tetapi karena dia memiliki keyakinan mutlak. Masker wajah ini saja sudah cukup untuk menghidupi perusahaan yang bernilai ratusan miliar. Inilah perubahan sikap tim Guo Ying terhadap Lu Yun. Tapi mereka hanya tahu satu, tapi tidak yang lain. Lu Yun memutuskan untuk mendirikan cabang di ibu kota provinsi. Sebenarnya, dia memiliki tujuan lain, yaitu untuk menunjukkan kekuatan absolutnya kepada banyak perusahaan di Provinsi Jiangnan. Saya hanya ingin memberitahu Anda di depan Anda bahwa saya datang untuk merebut pasar Anda. Jika Anda bisa, terus tekan saya. Terutama keluarga Ye. Bukankah kalian semua hebat? Ayolah, saya akan berinisiatif untuk menampilkan wajah saya di depan wajah Anda. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat terus menamparkan wajah saya, berhentilah berpura-pura merendahkan di depanku. Apakah saya orang yang biadab? Di mataku, keluarga Yemu hanyalah sampah. Ini adalah serangan balik Lu Yun. Serangan baliknya terhadap Ye Xiangrong dan istrinya tidak memerlukan banyak kata sama sekali, karena lelang amal hari ini adalah tamparan terbaik. Ekspresi Ye Xiangrong dan istrinya memang sangat muram. Mereka tidak tahu apakah masker wajah baru ini ada hubungannya dengan Lu Yun, tapi mereka merasa segala sesuatu hari ini sepertinya ditujukan khusus pada keluarga Ye mereka. Brengsek, Jiang Lan mengepalkan tangannya dan meninju sandaran tangan kursi untuk mengekspresikan kemarahannya. Tetapi, kecuali Ye Xiangrong dan istrinya, serta sejumlah kecil pengusaha yang juga terlibat dalam industri perawatan kulit, yang mengalami depresi, orang-orang lain di tempat kejadian sangat bersemangat. Terutama para wanita kaya itu. Saya benar-benar tidak sabar untuk melihat produk baru Qingcheng Group diluncurkan besok. Kebangkitan grup Qingcheng tidak bisa dihindari. Setelah emosi semua orang sedikit stabil, pembawa acara mengambil mikrofon dan berkata, "Terima kasih Nona Guo Ying. Sebenarnya, Guru Yunlu bermaksud untuk merekomendasikan topeng ini kepada Anda hari ini, sebagai imbalan atas foto tanda tangan artistik gratis dari Guru Yunlu." Semua orang gempar. Ternyata itulah yang dimaksud Guru Yunlu, tak heran. Ini awalnya adalah lelang amal, tetapi secara bertahap berkembang menjadi konferensi peluncuran produk baru untuk grup Qingcheng.
Jika ini adalah tindakan pribadi dari Federasi Amal Jiangnan, itu akan sangat tidak masuk akal menghasilkan uang. Tapi begitu saya mendengar apa yang dimaksud Guru Yunlu, itu menjadi lebih masuk akal. Jika kamu berkata begitu, bukankah ini berarti Master Yunlu dan King Cheng Group memiliki hubungan dekat? Jika tidak, mengapa beriklan ke King Cheng Group? Rupanya Ye Xiangrong dan istrinya juga memikirkan hal ini. Mereka saling memandang dan melihat kebingungan di mata satu sama lain. Master Yunlu berhubungan dengan grup King Cheng, mengapa kita tidak pernah mendengar King Cheng menyebutkannya? Bagaimana mereka tahu bahwa Ye King Cheng membenci mereka, jadi tentu saja dia tidak mau mengatakan apapun kepada mereka. Layar kembali ke tahap lelang. Pembawa acara berkata, kali ini Nona Guoying membawakan kami 1000 sampel masker wajah terkenal di dunia. Setelah lelang amal selesai, kami akan memberikannya kepada semua tamu sebagai hadiah kecil. Tentu saja, kuantitasnya terbatas. Jika Anda tidak mendapatkannya, jangan berkecil hati. Anda bisa membelinya sendiri saat produk baru King Cheng Group diluncurkan. Setelah kata-kata itu jatuh, terjadi ledakan kegembiraan lagi. Pada saat yang sama, pembawa acara juga memenuhi janjinya dan memberikan 10 foto Guru Yunlu yang ditandatangani secara artistik kepada 10 orang yang pernah menggunakan masker wajah. Li Yulan mendapatkan foto bertanda tangan artistik sesuai keinginannya, dan sangat menantikannya. Seperti apa rupa idolanya, Master Yunlu. Meskipun dia sudah sepenuhnya siap, ketika matanya tertuju pada foto yang ditandatangani, dia tetap terkejut. Sebagian besar ahli kaligrafi dan pelukis terkenal di dunia berusia tertentu. Meski tidak sulit untuk memulai seni seperti seni lukis dan kaligrafi, namun jika Anda ingin mengekspresikan emosi dan konsepsi artistik tertentu melalui karya Anda perlu berlatih dalam jangka waktu yang lama. Ini disebut pengendapan waktu. Master Yunlu telah terkenal selama bertahun-tahun, dan setiap lukisannya memiliki konsepsi artistik yang mendalam yang tidak dapat ditiru oleh orang awam. Orang-orang di kalangan kaligrafi dan lukisan semua menduga bahwa Guru Yunlu adalah seorang lelaki tua berusia lebih dari 50 tahun dengan rambut beruban dan pernah mengalami naik turunnya kehidupan pikiran santai dan puas yang melihat melalui dunia pekerjaan manusia. Li Yulan berpikir demikian sebelumnya. Namun ketika dia melihat foto tanda tangan artistik di tangannya hari ini, mau tak mau dia menunjukkan ekspresi terkejut. Foto tersebut tidak memperlihatkan bagian depan Guru Yunlu, melainkan tampak belakang. Namun dari belakang terlihat bahwa Guru Yunlu bukanlah seorang lelaki tua berambut abu-abu seperti yang mereka bayangkan, melainkan seorang pemuda. Seorang pria yang sangat muda. Jika bukan karena jaminan dari pemimpin provinsi yang Zhenyan, mereka bahkan akan curiga bahwa pemuda di foto itu sama sekali bukan Guru Yunlu. Selain jaminan dari kepala provinsi, fitur lain dengan cepat menghilangkan kecurigaan semua orang tentang identitas Guru Yunlu. Karena mereka melihat tanda tangan di foto itu ditandatangani oleh Master Yunlu, dan menggunakan font artistik, yang sepenuhnya sesuai dengan gaya karyanya, dan tidak mungkin dipalsukan. Dengan kata lain, 10 foto tanda tangan artistik ini sebenarnya dapat dianggap sebagai karya Guru Yunlu. Font artistiknya saja bernilai ribuan emas. Hampir seketika, berita bahwa Guru Yunlu adalah seorang pemuda menyebar. Semua orang di rumah lelang terkejut, dan kemudian mereka berseru, Guru Yunlu benar-benar seorang jenius kaligrafi dan melukis. Beberapa gadis muda pada awalnya hanya memuja Guru Yunlu sebagai idola mereka, namun ketika melihat sosok tersebut, tiba-tiba mereka terdorong untuk mengejar Guru Yunlu sebagai penggemar suaminya. Terutama yang profilnya hanya seperempatnya yang terekspos. Tepi dan sudutnya tajam, dan sekilas dia terlihat seperti pria tampan. Rasa misteri ini, yang setengah tersembunyi oleh pipa, sungguh tak tertahankan. Gadis-gadis kecil ini tiba-tiba menunjukkan ekspresi seperti seorang nimfomaniak. Mereka ingin segera mengambil 10 foto yang ditandatangani secara artistik, dan meringkuk di bawah selimut dengan bantal di malam hari untuk melihatnya secara diam-diam. Ketika Jiang Lan melihat foto ini, dia mengerutkan kening dan berpikir keras, karena bagian belakangnya tampak sangat familiar baginya, terutama pakaian yang dikenakan Tuan Yunlu, seolah-olah dia pernah melihatnya sebelumnya. Tiba-tiba, Jiang Lan tiba-tiba menoleh dan menatap Lu Yun. Pada saat ini, Lu Yun telah meninggalkan tempat duduknya, dan di sudut tempat tersebut, sosoknya akan menghilang, tetapi perasaan pada saat ini membuat tubuh halus Jiang Lan bergetar hebat. Benar saja, itu dia. Malam itu, ketika Jiang Lan pergi ke Green Villa untuk melihat Lu Yun untuk pertama kalinya, dia mengenakan pakaian yang sama di foto. Lu Yun, apakah Tuan Yunlu? Wanita muda tercantik di provinsi Jiangnan ini, untuk pertama kalinya, menunjukkan ekspresi terkejut dan dadanya terangkat karena Lu Yun, seorang pemuda yang menurutnya adalah seorang barbar. Ini sangat mengejutkan. Cepat pergi ke belakang panggung. Jiang Lan tiba-tiba memikirkan sesuatu dan buru-buru berlari ke belakang panggung dengan sepatu hak tinggi. Ye Xiangrong tidak tahu kenapa, tapi dia mengikuti Jiang Lan ke belakang panggung. Saat ini, banyak pengusaha kaya sudah mengelilingi Guo Ying, berdebat sengit tentang sesuatu. Mereka semua adalah pemilik bisnis yang berspesialisasi dalam produk perawatan kulit. Tentu saja, kali ini mereka menemukan Guo Ying untuk merekrut tim Guo Ying ke perusahaan mereka. Tapi Guo Ying tetap bergeming. Terima kasih atas dukungan Anda, tetapi tim kami tidak akan meninggalkan King Cheng Group, dan saya tidak punya hak untuk membuat keputusan akhir mengenai formula Ratu Kecantikan. Tidak punya hak untuk mengambil keputusan.
Anda yang bertanggung jawab atas produk ini, kenapa Anda tidak berhak mengambil keputusan? Bahkan jika Anda menandatangani perjanjian dengan King Cheng Group, kami dapat membantu Anda membayar kompensasi yang besar, selama Anda datang ke perusahaan kami atau menjual formulanya kepada kami. Jiang Lan bertanya dengan suara datar, Nona Guo, Anda tidak berhak mengambil keputusan. Apakah karena Lu Yun? Dia hanya bertanya ragu-ragu, karena terlalu banyak keraguan di hati saya. Guo Ying awalnya tidak ingin menjawab pertanyaan orang-orang ini, tetapi setelah mendengar pertanyaan Jiang Lan, dia menatapnya dengan heran, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi dan berbalik dan pergi. Jiang Lan langsung membeku di tempat. Tubuh montok dan halus itu terus gemetar. Guo Ying tidak berkata apa-apa, tapi tatapan matanya mengatakan segalanya. Sebuah jawaban yang sangat mengejutkan hingga sulit dipercaya siap muncul di hati Jiang Lan, resep rahasia untuk penampilan terkenal di dunia disediakan oleh Lu Yun. Saat ini, seolah bangunan itu runtuh, otak Jiang Lan langsung menjadi kosong. Mungkinkah, apakah aku benar-benar melakukan kesalahan? Di luar Istana Kebudayaan, ketika Sekretaris Kepala Provinsi melihat Yang Zhenyan keluar, dia dengan hormat berteriak, Kepala Provinsi. Yang Zhenyan mengangguk, tetapi tidak masuk ke mobilnya. Sebaliknya, dia berkata kepada sekretarisnya, Anda pulang dulu. Saya akan makan dengan 2 orang teman nanti, dan saya akan naik taksi sendiri. Oke, sekretaris tidak berani meminta terlalu banyak, dia hanya harus menuruti apa yang dikatakan pimpinan provinsi. Nyalakan kendaraan. Ketika dia hendak pergi, sekretaris itu melirik keluar jendela mobil dan melihat pemimpin provinsi berjalan ke arah mereka berdua dengan senyuman di wajahnya. Terlihat jelas bahwa kedua temannya telah keluar. Salah satunya adalah Shen Jinhua, pemimpin keluarga Shen, yang dikenal oleh sekretarisnya, tetapi yang lainnya adalah seorang pemuda. Dilihat dari penampilan pemimpin provinsi, dia sepertinya sangat akrab dengan pemuda itu. Ini jelas bukan jenis keakraban antara yang lebih tua dan yang lebih muda, tetapi lebih seperti 2 sahabat yang saling menghormati. Siapakah pemuda ini sehingga dia bisa begitu dekat dengan pemimpin provinsi? Bahkan, pemimpin provinsi meletakkan tangannya di pundaknya. Sekretaris yang melihat adegan ini langsung kaget. Pemuda yang bisa membuat pemimpin provinsi menurunkan tubuhnya dan merangkul punggungnya secara alami adalah Lu Yun. Tapi segera, ketika dia merasa ada orang di sekitarnya yang melihat ke arahnya, Yang Zhenyan segera melepaskan lengannya dari bahu Lu Yun. Turun. Mengembalikan harkat dan martabat ibu kota provinsi. Dari waktu ke waktu dia mengerutkan kening dan berpikir, dan dari waktu ke waktu dia mengangguk setuju. Seolah-olah mereka sedang membicarakan urusan negara. Namun nyatanya, topik yang mereka bicarakan adalah di mana mengisi perut mereka nanti. Shen Jinhua berkata, saya tahu bahwa sebuah restoran makanan laut baru telah dibuka di dekat sini. Rasanya cukup enak, mengapa saya tidak mengajak Anda mencobanya? Yang Zhenyan menggelengkan kepalanya dan berkata, makan terlalu banyak makanan laut tidak baik untuk kesehatanmu. Lebih baik pergi ke Juxianglou untuk memasak masakan rumahan. Shen Jinhua berkata, Anda tidak diperbolehkan makan makanan laut setiap hari, hanya sesekali saja. Apakah Anda takut asam urat? Bahkan jika Anda menderita asam urat, bukankah begitu, Dr. Lu? Yang Zhenyan menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi saya hanya ingin membuat makanan rumahan hari ini. Shen Jinhua berkata, saya masih berpikir makan makanan laut lebih mengasyikkan. Petik 2, petik 2. Lu Yun tidak pernah membayangkan bahwa kedua tokoh setingkat bos ini akan berdebat tanpa henti tentang apa yang harus dimakan. Menurutku kalian berdua harus berhenti berdebat. Dengarkan saja aku dan makanlah di restoran itu. Lu Yun sakit kepala, dan akhirnya menunjuk tanpa daya ke arah restoran barbecue bernama Lao Liu Barbecue di depannya, dan menyarankan untuk makan di sana. Keduanya langsung saling berpandangan. Barbecue di luar ruangan. Ini juga, tapi sebelum mereka bisa menjawab, Lu Yun sudah masuk ke restoran barbecue. Shen Jinhua adalah orang pertama yang bereaksi, menatap Yang Zhenyan, dan berkata sambil mencibir, hei, pemimpin provinsi sangat hebat, dia bahkan tidak bisa melakukannya, berhentilah berlagak sedang mengadakan barbecue di pinggir jalan. Setelah mengatakan itu, dia mengambil langkah besar dan mengikuti Lu Yun ke restoran barbecue. Shen Jinhua, jelaskan padaku, siapa yang tidak bisa melepaskannya. Yang Zhenyan sangat marah. Sejak dia menjadi pemimpin provinsi, dia selalu dekat dengan rakyat dan tidak punya masalah dalam bersikap. Jadi ketika dia mendengar kata-kata Shen Jinhua, dia sangat marah. Dia masuk dan meminta 3 kotak bir kepada pemilik toko, bersiap untuk memberi pelajaran pada Shen Jinhua. Pemilik restoran barbecue adalah seorang pria parubaya yang sederhana dan jujur. Dia mengatur mereka bertiga di meja bundar terbuka dan menyapa mereka dengan hangat. Setelah beberapa botol anggur, Shen Jinhua tiba-tiba berkata dengan penuh emosi, Yang tua, sudah lama sekali kita tidak mengadakan barbecue di udara terbuka sejak kita lulus kuliah. Saya sangat merindukannya. Yang Zhenyan juga penuh emosi dan setuju, ya, kita harus berterima kasih kepada saudara Lu atas lamaran ini, yang mengingatkan kita pada banyak kenangan indah. Saya ingat ketika saya berbicara tentang pasangan dengan kakak perempuan saya, disinilah tempat saya paling sering dikunjungi. Tanam kedai barbecue pinggir jalan. Shen Jinhua berkata dengan marah, jika kamu berani menyebut kakak perempuan lagi, aku akan marah padamu. Oke,
Oke, jangan bicara tentang kakak perempuan. Jangan bicara tentang kakak perempuan, mari kita bicara tentang sapi yang dipelihara keluargaku ketika aku masih kecil. Kakak Lu, biar ku beritahu, sapi di keluargaku itu dulunya menjadi sangat gemuk dan cantik. Mereka berdua minum anggur dan mulai berbicara omong kosong. Mereka berhenti memanggil dokter ajaib Lu dan malah langsung memanggilnya saudara Lu. Lu Yun berkata tanpa berkata-kata, dengan kapasitas minummu, bagaimana kalian berdua bisa sampai ke posisimu hari ini? Ledakan. Mereka bertiga sedang mengobrol riang ketika tiba-tiba mereka mendengar suara keras dari meja sebelah, lalu mereka melihat beberapa anak muda dengan rambut dicat warna-warni berdiri dan berkata kepada pemilik toko dengan angkuh, apa maksudmu? Kami bersaudara saja makan beberapa tusuk sate seperti milikmu, jadi kamu berani menagih kami 400 yuan, apakah ini toko hitam? Ada banyak tanda di meja mereka, dan lantainya dipenuhi berbagai minuman keras dan botol bir. Pemilik toko tersenyum meminta maaf dan berkata, saudara-saudara, tolong jangan marah. Kami semua melakukan bisnis yang jujur. Meja Anda menghabiskan total 423 yuan. Saya sudah menghapus angka 0 untuk Anda. Ini adalah slip konsumsi. Anda bisa melihatnya. Siapa yang ingin melihat tagihanmu? Aku hanya punya 100 yuan, kamu mau atau tidak? Salah satu pemuda berambut hijau menerima pesanan dari pemilik toko dan segera merobeknya menjadi beberapa bagian, melemparkan 100 yuan ke tanah, dan bersiap untuk pergi bersama beberapa saudaranya. Pemilik toko buru-buru mengejar mereka dan menghentikan mereka, sambil berkata, kamu tidak boleh melakukan ini. Saya hanya menjalankan bisnis kecil-kecilan dan saya juga ingin menghidupi putri saya di perguruan tinggi. Anda tidak dapat menindas saya seperti ini. Petik 2. Berhentilah bicara yang tidak masuk akal, tahukah kamu siapa aku? Jika kamu terus berbicara yang tidak masuk akal, percaya atau tidak, aku akan menghajarmu. Pemuda berambut hijau itu mendorong pemilik toko itu menjauh dengan kasar, namun dia menggunakan terlalu banyak tenaga. Pemilik toko itu tersandung dan kepalanya hampir terbentur tepi meja. Ah! Pemilik toko panik, namun kemudian dia tiba-tiba melihat sesosok tubuh muncul di belakangnya dan menahannya. Terima kasih, adik. Pemilik toko berterima kasih pada Lu Yun. Pemuda sombong itu melirik Lu Yun sambil mencibir, lalu bersiap untuk pergi, jelas tidak siap membayar. Apakah aku melepaskanmu? Kata Lu Yun tiba-tiba. Langkah kaki beberapa anak muda yang sombong tiba-tiba terhenti, terutama pemuda berambut hijau itu. Dia memandang Lu Yun dengan jijik dan berkata, apa? Dari selangkangan mana anakmu keluar? Beraninya kamu menyuruhku berhenti. Meminta maaf. Lu Yun tidak banyak bicara, menunjuk ke pemilik toko, dan menatap pemuda berambut hijau dengan ekspresi dingin. Pemuda berambut hijau itu tiba-tiba tercengang, apa katamu? Minta maaf. Lu Yun melanjutkan, haha, saudaraku, apakah aku mendengarmu dengan benar? Orang ini sebenarnya memintaku untuk meminta maaf. Sikap pemuda berambut hijau itu sangat arogan, dan beberapa orang lainnya menatap Lu Yun dengan cibiran di wajah mereka. Meminta maaf, brengsek, menurutku kamu menjalani kehidupan yang nyaman, menungguku datang dan membuka kepalamu, kan? Wajah pemuda berambut hijau itu tiba-tiba menjadi gelap, dia tiba-tiba memecahkan botol bir dan hendak memberi pelajaran pada Lu Yun. Namun, detik berikutnya, dia melihat sosok Lu Yun berkedip dan langsung menekan kepala berambut hijau itu ke atas meja, mengambil sebatang bambu, menusuk telapak tangannya, dan memakukannya ke meja. Aku memintamu untuk meminta maaf. Telapak tangan pemuda berambut hijau itu langsung dipaku di atas meja, ia tertegun sejenak, lalu tiba-tiba ia tersadar ketika melihat cairan berwarna merah cerah menyembur keluar. Brengsek, dasar bajingan, jika kamu berani menusuk tanganku, bunuh dia. Ah! Pemuda berambut hijau itu memiliki campuran rasa sakit dan amarah di wajahnya, dan ia meraung, segera membangunkan beberapa pemuda di sebelahnya yang masih dalam keadaan linglung. Bang! 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 Mereka memecahkan botol bir hampir pada waktu yang bersamaan, masing-masing dengan satu tangan, sambil menunjuk ke arah Lu Yun dengan marah. Coba saya lihat siapa di antara kalian yang berani mengambil tindakan. Tetapi ketika mereka hendak mengambil tindakan, mereka tiba-tiba mendengar suara teriakan, dan kemudian melihat Yang Zhenyan berjalan ke arah mereka dengan ekspresi agung di wajahnya. Yang Zhenyan sudah pusing karena minum, tetapi ketika dia diganggu oleh gerakan ini, dia berkeringat dan banyak alkohol di tubuhnya juga menguap. Dia biasanya memiliki kepribadian yang santai, tetapi sekarang ketika dia sedang marah, dia secara alami memancarkan keagungan seorang atasan. Beberapa pemuda berpenampilan mewah jelas ketakutan, memegang botol anggur yang pecah dan tidak berani bergerak. Lu Mao berkata dengan marah, kamu pengecut, apa yang kamu lakukan berdiri di sana-sini, main-main dengan mereka. Paman saya adalah direktur wilayah tersebut. Jika terjadi kesalahan, dia akan membantu kami mengurusnya. Apakah kamu takut? Direktur daerah itu sangat berkuasa. Kamu segera menelepon pamanmu dan memintanya untuk datang. Aku ingin melihat bagaimana dia bisa membantumu. Yang Zhenyan sangat marah. Direktur sebuah distrik kecil berani bertindak begitu berani dan memaafkan keponakan yang sombong dan mendominasi. Apakah ada metode kerajaan lagi? Ketika beberapa anak muda melihat Yang Zhenyan begitu sombong dan bahkan tidak takut pada direktur distrik, mereka merasa lebih pengecut. Mereka memegang botol bir di tangan mereka dan tidak berani melakukan apapun memarahi mereka karena pengecut. Kita tidak bisa menyalahkan mereka.
Mereka terlihat sombong, tapi nyatanya satu-satunya yang benar-benar berani adalah Lu Mao. Ketika mereka biasa makan dan minum bersama Lu Mao, begitu Lu Mao mengatakan bahwa pamannya adalah direktur daerah tersebut, orang-orang yang diintimidasi oleh mereka langsung menyerah. Bagaimana mungkin ada orang seperti Yang Zhenyan yang tidak hanya tidak melakukannya, menyerah, tapi juga membuat Lu Mao memanggil pamannya untuk datang. Saya khawatir dia bukan orang yang hebat, bukan. Dan alasan yang paling penting adalah pemuda yang menusuk telapak tangan kakak tertuanya dengan tongkat bambu sepertinya sangat ahli. Mereka tidak melihat dengan jelas bagaimana dia melakukannya sekarang. Mereka tidak berani bertindak gegabah. Sekelompok pengecut, mereka biasanya memanggil satu sama lain sebagai kakak ketika mereka sedang makan dan minum, tapi sekarang ketika sesuatu terjadi, mereka membandingkan diri mereka dengan orang lain. Persetan. Lu Mao sangat marah sehingga dia segera mengeluarkan ponsel dari sakunya dan melakukan panggilan dengan tangannya yang bebas. Paman, datang dan selamatkan aku. Ada bajingan yang menusuk tanganku dan masih mengeluarkan darah. Ah! Pukul dia. Bajingan mana yang berani menyentuh keponakanku? Zhang Mo. Bukankah kamu menyebutkan namaku padanya? Benar saja, Zhang Mo ini memiliki karakter moral yang sama dengan Lu Mao, dan dia selalu berbicara kotor ketika membuka mulut. Lu Mao berkata, saya memberitahu mereka identitas Anda, tetapi mereka tidak mempercayainya, dan meminta saya untuk menelepon Anda. Paman, cepat datang. Saya akan berada di restoran BBQ Lao Liu di daerah Anda. Saya akan menunggu untukmu nanti. Tanganku tidak akan berguna. Tunggu saja, aku akan segera membawa seseorang ke sana. Aku ingin melihat siapa yang berani macam-macam denganku. Selama panggilan tersebut, Lu Mao sengaja menyalakan loudspeaker dan mengeraskan volume loudspeaker secara maksimal, hanya untuk membuat anak yang menyematkan telapak tangannya merasa takut. Namun, Lu Yun terlihat acuh tak acuh dan bahkan meraih tongkat itu dan memutarnya, membuat Lu Mao menjerit kesakitan. Pemilik toko berkata dengan cemas, adik, terima kasih atas bantuanmu. Tapi kita tidak bisa melawan mereka. Bagaimana kalau aku membayar sejumlah uang dan membiarkan masalah ini berlalu? Aduh. Dia menghela nafas berat. Pada awalnya, dia tidak tahu bahwa Lu Mao adalah keponakan direktur daerah itu. Baru setelah dia mendengar suara di telepon tadi dia tahu Lu Mao tidak mencoba menakut-nakuti siapapun. Karena Zhang Mo sering datang ke restoran barbeque untuk makan, dia mengenali suara Zhang Mo. Lu Mao berteriak, kompensasi. Apakah kamu sedang bermimpi? Aku harus membuat anak ini mendapat masalah hari ini dan membantunya membuka matanya. Ah. Lu Yun mengambil tongkat lain dan memasukkannya ke telapak tangannya. Darah meluap, sungguh mengejutkan. Yang Zhenyan mencibir dan berkata, ya, ini bukan masalah kehilangan uang. Pemilik toko tidak berdaya, berpikir bahwa kedua orang ini terlalu berani. Setelah keributan seperti itu, toko barbeque miliknya mungkin tidak dapat terus beroperasi. Pemilik toko menyalahkannya. Sesaat kemudian, dua mobil polisi menderu dan berhenti di pintu masuk restoran barbeque. Kemudian beberapa pesan ancaman turun, dipimpin oleh Zhang Mo, direktur area tersebut. Ketika Lu Mao melihat Zhang Mo, dia langsung berteriak kegirangan, paman, cepat. Selamatkan aku secepatnya, tanganku hampir lepas. Zhang Mo melihat telapak tangan keponakannya masih terpaku di meja dan ada genangan darah yang menetes ke tanah. Dia sangat marah. Dia mengambil tongkat dan berjalan cepat menuju Lu Yun, lepaskan sekarang. Keponakanku, apakah kamu mencari kematian? Kamu adalah direktur suatu distrik, siapa yang memberimu keberanian untuk menunjukkan otoritasmu? Tepat ketika Zhang Mo hendak membela keponakannya, dia tiba-tiba mendengar dengusan dingin dari sampingnya. Zhang Mo segera memelototinya dengan tidak senang, tetapi dia hampir kencing karena ketakutan pada detik berikutnya. Kementerian, kepala kementerian, bagaimana mungkin Zhang Mo tidak mengenali Yang Zhenyan? Saat dia melihatnya, dia gemetar ketakutan dan wajahnya sangat pucat. Ibu kota provinsi, penonton di sekitarnya, termasuk pemilik restoran barbeque, tercengang sesaat ketika mendengar kata pemimpin provinsi. Apakah pria parubaya yang agung ini adalah pemimpin provinsi? Ibu kota provinsi benar-benar pergi ke restoran barbeque pinggir jalan untuk makan barbeque. Ini terlalu sulit dipercaya. Namun, percaya atau tidak, faktanya adalah setelah Zhang Mo melihat Yang Zhenyan, dia merasa seperti tiba-tiba mengalami kejang. Dia bergegas ke depan dan menjambak rambut hijau itu dan berkata, Nenek Cao Ni. Kamu membunuhku, jika aku tidak membunuhmu hari ini, nama keluargaku bukanlah Zhang. Zhang Mo akhirnya dibawa pergi oleh departemen terkait, dan pemuda arogan seperti Lu Mao secara alami ditangkap dan dipaksa menjalani pendidikan ulang. Setelah meninggalkan restoran barbeque dan berjalan di jalan di luar, Yang Zhenyan berkata dengan marah, hal berdarah seperti itu terjadi pada kami. Keponakan direktur sebuah distrik berani menjadi begitu sombong. Itu benar-benar membuat orang-orang merinding. Lu Yun tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan omong kosong, tetapi karena Anda berada di posisi tinggi, Gubernur Yang. Ketika Anda biasanya memeriksa, Anda melihat sisi yang ingin Anda lihat oleh orang-orang di bawah. Banyak hal di dunia ini yang bukan merupakan hal yang paling keterlaluan, hanya hal yang paling keterlaluan. Seringkali, ada beberapa perbuatan keji dan kotor yang tersembunyi di balik cangkang yang indah. Mata Yang Zhenyan menjadi dingin dan dia berkata, sepertinya saya perlu memperbaiki suasana di tim. Barbeque pinggir jalan ini sangat berharga.
Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Yang Zhenyan dan Shen Jinhua, Lu Yun berjalan kembali ke arah Istana Kebudayaan, karena erba dagang miliknya masih terkunci di gang sebelah Istana Kebudayaan. Yang mengejutkan Lu Yun adalah dia bertemu lagi dengan Ye Xiangrong dan istrinya. Sungguh sial, Lu Yun berpikir. Tapi apa yang terjadi selanjutnya di luar dugaan Lu Yun? Jiang Lan berinisiatif untuk menghampirinya dan berkata dengan ekspresi yang rumit, Lu Yun, saya tahu kamu adalah Tuan Yun Lu. Kamu mengatur segalanya di lelang amal hari ini. Kali ini, dia tidak memanggilnya, anak laki-laki bernama Lu, atau, barbar, tetapi memanggilnya dengan namanya, Lu Yun. Ini adalah perubahan sikap bawah sadar. Lu Yun memandangnya dengan bercanda dan bertanya, jadi. Wajah cantik Jiang Lan yang tidak meninggalkan jejak waktu membeku, dan berkata, kamu telah melakukan begitu banyak, bukankah kamu hanya ingin membuktikannya kepada kami? Sekarang kamu telah membuktikannya, jadi hentikan. Apakah ini cukup? Lu Yun tampak aneh. Jiang Lan mengangguk dan berkata, saya akui bahwa saya salah sebelumnya. Saya tidak akan peduli tentang bagaimana Anda dan King Cheng berkembang di masa depan, tetapi Anda tidak boleh memaksakan diri terlalu jauh. Saya menyarankan Anda untuk mempertimbangkan masalah mendirikan cabang dari grup King Cheng. Jadi maksudmu apa yang kulakukan sebelumnya hanyalah agar keluargamu Ye memberiku kesempatan. Jiang Lan berpikir sejenak, mengangguk lagi dan berkata, jika kamu bersikeras untuk berpikir demikian, maka aku dapat memberitahumu dengan pasti, ya, inilah yang kamu pikirkan di dalam hatimu. Dia sangat sewenang-wenang. Lu Yun tidak menjawab. Terjadi keheningan sejenak. Jiang Lan berpikir Lu Yun akan berterima kasih, tapi setelah keheningan yang lama, dia tiba-tiba melihat Lu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, Jiang Lan, kamu terlalu merasa benar sendiri. Apa katamu? Mata sipit indah Jiang Lan tiba-tiba terfokus. Dengarkan saja, Lu Yun perlahan berkata. Semua yang telah kulakukan bukan untuk membuktikan kepadamu bahwa aku bisa melampaui keluarga Yemu, tapi untuk membuktikan bahwa aku bisa memberikan semua yang diinginkan Sister King Cheng. Sejujurnya, di mataku, keluarga Yemu hanyalah setetes air di lautan di antara banyak keluarga kecil. Jika aku ingin menghancurkan keluarga Yemu, aku bisa membalikkan tanganku, tapi aku tidak mau repot-repot melakukannya, jadi. Jiang Lan, tolong singkirkan sikap merendahkanmu di masa depan, karena kamu tidak pernah bisa membayangkan keberadaan seperti apa orang yang berdiri di depanmu ini. Suara Lu Yun tidak nyaring, tapi sepertinya dia memiliki momentum kuat yang tak terlukiskan. Setiap kata yang dia ucapkan membuat hati Jiang Lan bergetar. Pada saat ini, karena kata-kata Lu Yun, dia kehilangan akal sehatnya. Sampai waktu yang lama, ketika Jiang Lan sadar kembali, hanya sosok Lu Yun yang mundur yang tersisa, dan dia tiba-tiba berkata dengan marah, itu sombong sekali. Itu hanya pencapaian kecil, apa yang sangat kamu banggakan. Dia berteriak lemah ke punggung Lu Yun, tapi Lu Yun bahkan tidak menoleh ke belakang. Ye Xiangrong, yang berdiri di samping Jiang Lan, memasang ekspresi rumit dan menghela nafas tak berdaya, nyonya, apakah Lu Yun benar-benar baru saja mencapai prestasi kecil? Pada usia 20 tahun, dia telah menjadi superstar di dunia kaligrafi dan lukisan, dan dia juga mampu menghasilkan formula masker wajah tingkat dewa yang begitu mengejutkan. Ini sudah tak tertandingi oleh talenta muda di Provinsi Jiangnan dan bahkan seluruh provinsi Kerajaan Naga. Sudah tercapai. Tentu saja, Ye Xiangrong tidak mengatakan ini. Dia mengetahui karakter istrinya dan sudah memiliki gagasan bahwa Lu Yun adalah anak liar, jadi meskipun Lu Yun menunjukkan kekuatannya saat ini, Jiang Lan masih dibutakan oleh amarah. Lu Yun sedang dalam suasana hati yang baik. Jiang Lan berinisiatif untuk berbicara dengannya sekarang dan menjelaskan beberapa hal. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Jiang Lan merasakan penyesalan di hatinya, tetapi dia tidak tahan untuk meminta maaf kepadanya. Hehe, kalau begitu tunggu sampai saya meruntuhkan pertahanan psikologis Anda selangkah demi selangkah, dan lihat berapa lama Anda, wanita muda tercantik di Provinsi Jiangnan, dapat tetap bermartabat di depan saya. Lu Yun datang ke gang dengan suasana hati yang gembira, siap untuk kembali ke Jiangcheng dengan artefak hemat tenaga kerjanya, tetapi saat berikutnya, wajahnya menjadi gelap. Gan, sepeda itu dicuri. Kulihat kunci spiral yang semula digunakan untuk mengunci ban mobil, tergeletak menyedihkan di pojok gang. Pencuri mobil sialan. Lu Yun mengutuk, dan buru-buru mengaktifkan lingkaran sihir mental, dan dengan cepat mengunci posisi batang ke-28. Dia diam-diam senang karena dia telah menstabilkan tangannya terlebih dahulu, dan mengukir lingkaran sihir mental ke dalam batang besi yang telah dikorbankan, sepeda. Kalau tidak, jika artefak penghemat tenaga kerja seperti itu dicuri, tidak ada tempat untuk menangis. Pada saat ini, dalam perjalanan ke toko daur ulang sepeda bekas terdekat, seorang pria dengan rambut keriting halus di kepalanya dengan gembira mengayuh sepedanya, menggosok pantat kotornya di atas matras, dan bergumam. Tidak mungkin bekerja paruh waktu. Tidak mungkin bekerja paruh waktu dalam kehidupan ini. Saya tidak tahu bagaimana berbisnis. Saya hanya bisa bertahan hidup dengan mencuri barang. Apakah kamu manusia atau hantu? Petik 2. Dia memandang pemuda yang jatuh dari langit di depannya dengan ngeri. Lu Yun langsung marah, dia menamparnya dan berkata, kamu mencuri sepedaku dan kamu masih bertanya apakah aku manusia atau hantu. Setelah tanpa ampun memukuli pencuri sepeda itu, Lu Yun melihat ke jok sepeda yang kotor dan berpikir keras. Akhirnya, dia mengertakkan gigi dan membuat keputusan besar.
Bantalan kursi dilepas dan diganti dengan yang baru. Pada saat yang sama, Anda harus membeli kunci berbentuk U untuk keamanan yang lebih tinggi. Sesampainya di bengkel sepeda, setelah menjelaskan kepada manajer toko, Lu Yun berdiri di pinggir jalan dan menunggu beberapa saat. Tiba-tiba dia mendengar suara datang dari samping, "Maaf, apakah kamu Lu Yun?" Lu Yun menoleh dan menatap pemuda berjas di sebelahnya, yang beberapa tahun lebih tua darinya, dengan bingung. Dia mengangguk dan berkata, "Saya Lu Yun, siapa kamu?" "Jadi kamu benar-benar Lu Yun, dan aku Zhao Lei. Apa kamu tidak ingat aku? Kita dulu berada di lembaga kesejahteraan yang sama." Pemuda bernama Zhao Lei tiba-tiba menunjukkan kegembiraan saat melihat Lu Yun mengakuinya. Zhao Lei, namanya agak mengesankan, segera. Lu Yun kemudian teringat bahwa Zhao Lei ini memang berasal dari lembaga kesejahteraan yang sama dengannya. Dia kira-kira seusia dengan Sister King Cheng. Dia tampaknya memiliki hubungan yang cukup baik dengannya ketika dia masih kecil. "Saya pergi mengunjungi dekan lama beberapa waktu yang lalu. Dekan tua menyebutkan Anda kepada saya dan mengatakan bahwa Anda tidak mati dalam api. Baru saja saya melihat bahwa Anda terlihat agak mirip, jadi saya datang untuk bertanya. Saya tidak jangan berharap itu benar-benar kamu." Kebakaran tahun itu menimbulkan kegemparan. Sebagian besar anak-anak yang lebih tua di panti asuhan mengetahui bahwa salah satu teman mereka, Lu Yun, tewas dalam kebakaran tersebut. Sangat terkesan. Hal yang sama juga terjadi pada Zhao Lei, jadi ketika dia mendengar berita dari dekan lama bahwa Lu Yun masih hidup, dia terkejut. Lu Yun berkata sambil tersenyum, "Saya beruntung, saya kebetulan diselamatkan." Ketika teman lama bertemu, wajar untuk berbasa-basi. Ketika berbicara tentang situasi Zhao Lei saat ini, dia menghela nafas tak berdaya dan berkata, "Saya menikah dengan keluarga Xiong di ibu kota provinsi beberapa tahun yang lalu, dan saya adalah orang yang door-to-door menantu." "Menantu, yah, kondisi keluarga Xiong bagus. Saat itu mereka bilang ingin aku menikah, dan aku setuju tanpa memikirkannya." Mendengar kata-kata Zhao Lei, ekspresi Lu Yun tiba-tiba menjadi indah. "Menantu di rumah. Selamat menikah dengan keluarga kaya." "Benar, benar sekali." Jadi Lu Yun mau tidak mau berkata, "Kalau begitu, kamu adalah bos yang tidak terlihat. Jika kamu memasukkannya ke dalam novel urban, kamu akan menjadi protagonis pria yang berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau." "Mengapa kamu mengatakan itu?" Zhao Lei bertanya dengan ragu. "Saya mendengarnya dari seorang teman yang suka membaca artikel menantu." Petik 2 tanda tanya petik 2. "Ahem, maaf, saya terhubung ke saluran yang salah." Petik 2, petik 2. Zhao Lei tidak memperhatikan omong kosong Lu Yun, dan menghela nafas, "Di mana bos yang tidak terlihat itu? Kamu tidak memahami penderitaan menantu yang datang mengunjungimu. Sungguh, apapun yang kamu lakukan, kamu harus melihat wajah wanita itu." Zhao Lei memuntahkan banyak kepahitan. Lu Yun sangat bersimpati dengan situasinya dan berpikir bahwa memang benar, semua novel adalah kebohongan, dan terlalu banyak membaca akan membawa pada mimpi. Keduanya mengobrol sebentar dan meninggalkan informasi kontak satu sama lain. Zhao Lei berkata, "Saudara Lu, ketika saya punya waktu luang, saya akan mentraktir Anda makan. Lagi pula, saya sudah bertahun-tahun tidak bertemu Anda." Petik 2. "Tidak masalah." Lu Yun mengangguk setuju, lalu mendorong mobil besar berukuran 28 inci miliknya menjauh dari sini. Zhao Lei melihat ke belakang Lu Yun dan menghela nafas dengan emosi, "Saudara Lu telah direduksi menjadi mengendarai sepeda. Meskipun status keluarga saya sedikit lebih buruk sekarang, setidaknya saya masih bisa tinggal di rumah besar dan mengendarai mobil mewah. Apa yang ada di sana? Untuk dikeluhkan. Tapi, bukankah Lu Yun memiliki saudara perempuan baptis yang sangat dekat bernama Ye Qingcheng? Konon cabang akan segera dibuka di ibu kota provinsi. Mengapa Anda tidak mengurus Lu Yun? Tidak peduli betapa kejamnya Anda tidak bisa melihat seseorang mengendarai sepeda." Zhao Lei bingung, tetapi dengan cepat menggelengkan kepalanya, berpikir bahwa setelah bertahun-tahun, mungkin mereka hanya dekat ketika mereka masih anak-anak, dan secara alami menjadi terasing ketika mereka dewasa, dan itu normal. "Hai keluarga, Ye Qingcheng telah mengetahui dari Guo Ying apa yang telah dilakukan Lu Yun untuknya." Senyuman bahagia muncul di wajah cantiknya. "Lu Yun kecil, apakah ini kejutan besar yang telah kamu persiapkan untuk adikmu? Apakah ini benar-benar kejutan besar yang kamu miliki? Disiapkan untuk adikmu, benar-benar seperti..." Dia tidak bisa berhenti bersenang-senang. Jadi ketika Ye Xiangrong dan istrinya kembali, wajah dingin Ye Qingcheng menunjukkan kebanggaan yang tidak tahu malu. "Tahukah kamu, ini Lu Yun kecilku, dia jauh lebih mampu dari yang kamu kira." Jiang Lan langsung kembali ke kamar tidur, menutup pintu dan merajuk. Ye Xiangrong duduk di sofa dan berkata dengan getir kepada Ye Qingcheng, "Qingcheng, apakah kamu sudah lama mengetahui bahwa Lu Yun adalah Tuan Yunlu?" "Ya, tentu saja aku tahu." Ekspresi Ye Xiangrong menjadi semakin pahit, "Lalu mengapa kamu tidak memberi tahu kami? Apakah kamu pernah memberiku kesempatan?" Kata-kata Ye Qingcheng langsung membungkam Ye Xiangrong, dan dia merasa sangat rumit. Ya, mereka tidak pernah memberi kesempatan pada Ye Qingcheng. Setiap kali nama Lu Yun disebutkan, Jiang Lan menunjukkan sikap yang sangat jijik, beranggapan bahwa dia hanyalah anak liar yang tidak mampu berdiri di atas panggung. Mereka tidak pernah memberi Ye Qingcheng kesempatan untuk menjelaskan. Terlebih lagi,
Jika tidak ada lelang amal hari ini, bahkan jika Ye Qingcheng mengatakan bahwa Lu Yun adalah Tuan Yunlu, mereka hanya akan mencibir dan tidak mempercayainya sama sekali. Melihat ekspresi penyesalan Ye Xiangrong, Ye Qingcheng berkata dengan lebih bangga, saya juga dapat memberitahu Anda bahwa Lu Yun kecil saya bukan hanya guru Yunlu, tetapi juga guru dari Yu Hongwen, ahli pengobatan tradisional Tiongkok. Lingkaran hidup saya tidak sebaik yang Anda bayangkan. Ini sangat tak tertahankan. Ledakan. Bagi Ye Xiangrong, kata-kata ini sama saja dengan ledakan bom nuklir. Dia terkejut dan berkata, maksudmu, dokter ajaib yang sensasional di Jiangcheng beberapa waktu lalu adalah Lu Yun. Ya, Ye Qingcheng mengangguk. Bagaimana bisa? Wajah Ye Xiangrong penuh dengan keterkejutan, dan dia tidak bisa sadar untuk waktu yang lama. Ternyata, mereka salah sejak awal. Hal ini hanya dapat disalahkan pada kenyataan bahwa ketika mereka mendengar berita bahwa putri mereka masih hidup, mereka begitu gembira sehingga mereka bahkan tidak berpikir untuk menyelidiki orang-orang di sekitar Ye Qingcheng. Faktanya, selama mereka memberi sedikit perhatian, tidak sulit sama sekali untuk mengetahui bahwa Lu Yun adalah dokter ajaib di Jiangcheng yang tiba-tiba muncul. Villa Hijau. Lu Woli telah kembali ke Liga Bela Diri. Dia hanya tinggal di rumah kurang dari 3 hari karena dia terlalu sibuk, yang membuat Lu Yun merasa sangat menyesal. Pada akhirnya, dia tidak dapat mengembalikan citranya di mata saudara perempuan ketujuh. Sepertinya dia hanya bisa meluangkan waktu untuk pergi ke pangkalan Wumeng di distrik Cina Tengah untuk memberinya pelajaran. Pada saat ini, di dalam ruangan, Lu Yun sedang menjelaskan beberapa kondisi dasar para kultivator kepada Liu Yaner. Tentu saja, kondisi ini juga diberitahukan kepadanya oleh guru Tao Tua. Sistem kultivator berbeda dengan sistem kultivator bela diri. Terus terang, sistem kultivator lebih tinggi dari sistem kultivator bela diri. Tingkatan kultivator dibagi menjadi 9 tingkat pemurnian Qi, pembangunan fondasi, ramuan emas, jiwa yang baru lahir, menjadi dewa. Jika Anda mencapai pemurnian Qi tingkat kelima, Anda dapat dibandingkan dengan ahli transformasi seorang seniman bela diri. Namun, karena energi spiritual yang tipis di dunia saat ini, sangat sulit untuk mencapai pemurnian Qi tingkat kelima. Petik 2. Ini adalah kesulitan para petani saat ini dan alasan mengapa hanya ada sedikit petani. Kondisinya terlalu keras. Menurut guru Tao Tua, para pembudidaya yang saat ini berada di level tertinggi hanya berada pada tahap ramuan emas, dan mereka semua adalah monster berusia seabad yang sudah lama tidak dilahirkan. Lu Yun bertanya kepada guru Tao Tua pada saat itu, karena tingkat tertinggi adalah tahap ramuan emas, mengapa Anda mengetahui alam selanjutnya daripada berpikir bahwa tahap ramuan emas adalah tahap puncak seorang kultivator? Tetapi guru Tao Tua merahasiakannya dan mengatakan bahwa itu adalah rahasia, dan Anda akan mengetahuinya nanti. Adapun pertanyaan lain yang lebih mendalam, guru Tao Tua itu tersenyum dan tidak menjawab, dia hanya mengatakan bahwa ketika saatnya tiba, semuanya akan terungkap secara alami. Lu Yun sangat tertekan sehingga dia membakar beberapa album lukisan tradisional Tiongkok Oriental yang dikumpulkan oleh orang-orang tua pendeta Tao hari itu. Yang dia dapatkan sebagai balasannya adalah pemukulan yang parah. Setelah menceritakan situasi dasar dari kultivator tersebut, Liu Yaner mengedipkan matanya yang sipit dan indah seperti rubah dan bertanya, jadi, Lu Yun kecil, kamu berada di kondisi apa sekarang? Lu Yun memikirkannya dengan serius, lalu tiba-tiba tersenyum jahat dan berkata, coba tebak. Kalau kamu tidak memberitahuku, jangan beritahu aku. Aku bahkan tidak mengetahuinya. Liu Yaner menoleh, dengan ekspresi tertekan di wajahnya. Melihat ekspresinya, Lu Yun akhirnya merasakan kesenangan dari seorang guru Tao Tua. Saudari Yaner, naiklah ke tempat tidur dan biarkan aku membantumu berlatih. Benar saja, Liu Yaner tidak lagi depresi, matanya yang indah bersinar dan dia berkata, apakah ini juga dapat membantu dalam kultivasi? Tentu saja, Anda dan saya memiliki sumber energi sejati yang sama. Selama saya meletakkan telapak tangan di tubuh Anda, ketika saya mengedarkan energi sejati saya dapat mengalir bersama dengan energi sejati Anda. Tentu saja, saya akan mengontrolnya, kekuatan energi sejati. Ya, meridianmu masih terlalu lemah untuk menahan aliran Qi yang kuat. Lu Yun memberitahu Liu Yaner rahasia bahwa energi sebenarnya berasal dari sumber yang sama tanpa ragu-ragu. Liu Yaner adalah seorang pemula dalam kultivasi, jadi dia tidak tahu apa artinya. Tentu, Lu Yun tidak akan lagi sembarangan memompa Qi ke dalam tubuh Liu Yaner, karena Liu Yaner sekarang sedang dalam tahap meletakkan fondasi, dan setiap sinar Qi sangat penting baginya. Hanya ketika alamnya ditingkatkan nanti dan dia dapat memadatkan energi sebenarnya dalam hitungan detik, jika Lu Yun benar-benar ingin menggunakan energi sebenarnya dalam tubuh Liu Yaner, itu tidak akan berdampak besar pada Liu Yaner, karena dia akan melakukannya, segera dapat mengisi kembali energi Anda. Oke, bajingan kecil, cepat bantu aku berlatih. Benar saja, Liu Yaner tidak terlalu banyak berpikir begitu dia mendengar bahwa itu dapat membantu latihannya, dia tidak sabar untuk merangkak ke tempat tidur. Wajah Lu Yun menjadi gelap dan dia berkata, karena kamu telah menerimaku sebagai tuanmu, kamu harus memanggilku tuan mulai sekarang, dan kamu tidak diperbolehkan memanggilku bajingan kecil lagi. Itu semua kesalahan kakak ketujuh. Bahkan jika dia merusak citranya sendiri, dia sebenarnya memberi dirinya nama yang tidak sesuai dengan temperamennya. Aku tahu, bajingan kecil, kakak bukanlah tipe orang yang tidak masuk akal.
Karena kamu memintaku untuk tidak memanggilmu bajingan kecil, maka aku pasti tidak akan memanggilmu bajingan kecil lagi. Ngomong-ngomong, kamu memintaku untuk memanggilmu apa baru saja. Petik 2. Guru, hehe, kamu bisa memanggilku apapun yang kamu mau, selama kamu senang, Kakak Yaner. Sangat masuk akal. Liu Yaner kemudian mengambil kembali kepalan tangan merah muda yang direntangkan di depan Lu Yun, lalu duduk bersila di tempat tidur, dan merobek beberapa lubang di stoking hitamnya, memperlihatkan dua kaki yang indah. Petik 2, petik 2. Melihat dia masih mencabik-cabiknya, Lu Yun akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Saudari Yaner, ini hanya latihan, mengapa kamu merobek kaus kaki itu? Kamu peduli padaku, aku akan merobeknya dengan senang hati. Berhenti bicara omong kosong sekarang. Lu Yun menghela nafas, dan tidak punya pilihan selain mengikuti Liu Yaner, duduk bersila, dan meletakkan telapak tangannya di punggung batu giok dengan mengenakan atasan tali ikat yang keren. Ada tali putih di sini yang menghalangi tanganku, yang dapat dengan mudah mempengaruhi latihanku. Lu Yun meraih tali dan menariknya, lalu mendengar suara benturan dari depan, dan tank top Liu yang jelas jatuh ke depan beberapa poin. Setengah jam kemudian, Liu Yaner berkeringat, dan tank top dingin yang dia kenakan sudah basah oleh keringat. Ini karena telapak tangan Lu Yun memancarkan sedikit panas padanya. Seluruh pori-pori di tubuhku seakan terbuka. Ketika telapak tangan Lu Yun menjauh dari punggung Liu Yaner tidak bisa menahan erangan pelan di rongga hidungnya. Dia sangat enggan untuk pergi, sehingga ketika dia berbalik, dia melihat ke arah Lu Yun dengan mata yang suram. Lu Yun berkata, sekian untuk hari ini. Jika Anda melanjutkan, meridian Anda akan kelebihan beban dan masalah akan mudah terjadi. Tiba-tiba, dia berhenti berbicara dan menyadari sesuatu. Liu Yaner di seberangnya bernapas semakin berat, dan matanya terlihat semakin aneh. Lu Yun terkejut. Apakah ini gejala sisa dari budidaya berbantuan? Ibarat seorang psikiater, dalam proses merawat pasien wanita muda untuk melekat padanya. Ini tidak bisa terus seperti ini. Melihat mata musim gugur Liu Yan yang berkilauan, Lu Yun tiba-tiba melompat dan segera mengangkatnya dan bergegas ke kamar mandi. Wow, air dingin membasahi mereka berdua dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pakaian mereka basah kuyup, tapi kepala mereka jauh lebih jernih. Lu Yun menurunkan Liu Yaner dan berkata, Saudari Yaner, bilas dulu keringat di tubuhmu, dan aku akan mengambil pakaianmu. Setelah mengatakan itu, dia berlari keluar kamar mandi dengan perasaan bersalah. Tampaknya latihan tambahan semacam ini harus dilakukan lebih sedikit di masa depan. Saya tidak menyangka gejala sisa akan menjadi begitu serius. Lu Yun pertama-tama menemukan satu set pakaian kering untuk diganti, lalu berlari ke kamar Liu Yan, menemukan sepotong pakaian rumah dari lemarinya, dan mengirimkannya ke kamar mandi Liu Yan. Liu Yaner kembali ke kamar tidur setelah mencuci, sementara Lu Yun sedang menonton TV dengan linglung. Tiba-tiba dia mendengar suara mobil parkir datang dari halaman di luar pintu. Datang. Lu Yun kecil. Ye Qingcheng berlari ke arah Lu Yun dengan gembira, tapi tertegun pada detik berikutnya karena dia melihat bekas lipstik di leher Lu Yun. Ini adalah sesuatu yang tidak sengaja saya sentuh tadi, ditambah lagi saya terburu-buru saat mandi dan tidak menggosoknya sama sekali, jadi saya meninggalkan petunjuk. Kemudian, Ye Qingcheng marah. Oke, Lu Yun kecil, kamu bermain-main dengan Liu Yaner lagi ketika aku tidak memperhatikan, mari kita lihat bagaimana aku memberimu pelajaran. Ye Qingcheng mengubah wajahnya begitu dia mengatakannya. Sedetik dia masih tersenyum seperti bunga, dan detik berikutnya wajahnya tiba-tiba menjadi dingin. Lu Yun memohon belas kasihan dan berkata, Saudari Qingcheng, tolong selamatkan hidupmu. Hal-hal tidak seperti yang kamu pikirkan. Tidak ada yang benar-benar terjadi antara aku dan Saudari Yaner. Aneh, kenapa kamu tidak curiga kalau lipstik ini milik saudara perempuan kedua? Lin Qingtan tidak akan menggunakan warna lipstik yang glamor. Itu pasti milik Liu Yaner. Saya akan memberitahu Liu Yaner sekarang. Ye Qingcheng menyerbu ke kamar Liu Yan dengan momentum besar. Sepertinya Qingcheng hanya bisa menunjukkan sisi hidup saat dia bersamamu, kata Ye Xiangrong dengan nada rumit di samping mobil tidak jauh dari sana. Dialah yang mengirim Ye Qingcheng kembali hari ini. Lu Yun membuang ekspresi main-mainnya, memandang Ye Xiangrong dengan acuh tak acuh dan berkata, karena kamu tahu, aku tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Haha, Lu Yun, kamu tidak perlu terlalu memusuhiku. Aku datang ke sini untuk meminta maaf dengan tulus kepadamu hari ini. Meminta maaf. Lu Yun memasang ekspresi aneh di wajahnya dan melirik ke dalam mobil, di mana Jiang Lan. Dia tidak datang. Ye Xiangrong tersenyum pahit, dan kemudian menjelaskan, tetapi kamu seharusnya merasakannya. Jiang Lan telah mengubah sikapnya terhadapmu, dan dia sudah memiliki penyesalan di dalam hatinya. Dia tidak tega meminta maaf kepadamu. Kalau begitu kita akan membicarakannya nanti saat dia sudah bisa tenang. Melihat ekspresi acuh tak acuh Lu Yun, Ye Xiangrong merasa lebih pahit di hatinya. Mengetahui bahwa merekalah yang telah menyakiti Lu Yun terlalu dalam sebelumnya, tidak heran dia memiliki sikap seperti itu. Sebenarnya, Jiang Lan tidak seperti ini sebelumnya. Situasinya sebenarnya mirip dengan Qingcheng. Dia lahir di keluarga Jiang di Jinling, sebuah keluarga dengan kultivator bela diri. Pada saat itu, keluarga Jiang mengatur pernikahan untuknya dan ingin dia menikah dengan keluarga kultivator bela diri lain, tetapi dia hanya mengikuti saya.
Ye Xiangrong terus menceritakan kisah antara dia dan Jiang Lan, terlepas dari apakah Lu Yun mendengarkan atau tidak. Jiang Lan lahir di keluarga seniman bela diri, tetapi dia menolak menikah karena Ye Xiangrong. Ini juga alasan mengapa dia putus dengan keluarga Jinling Jiang. Masuk akal jika Jiang Lan memiliki pengalaman seperti itu dan seharusnya bisa lebih memahami suasana hati Ye Qingcheng. Tapi apa perbedaan sikap kuatnya saat ini dengan keluarga Jiang yang memaksanya menikah saat itu? Hanya ada satu alasan untuk situasi ini, dan itu adalah Jiang Lan menyesal menikahi Ye Xiangrong. Faktanya, Ye Xiangrong selalu sangat baik kepada Jiang Lan sejak dia menikah dengan Provinsi Jiangnan. Selain itu, keluarga Ye adalah keluarga kaya dan memiliki kehidupan materi yang sangat kaya, sehingga masalah hanya dapat muncul di aspek lain. Adapun aspek yang mana, Ye Xiangrong tidak mengatakannya, tetapi menghela nafas tanpa daya. Lu Yun meliriknya dan berkata, apakah itu penyebab penyakit yang tak terkatakan itu? Penyakit yang tak terkatakan. Mendengar kata-kata ini, Ye Xiangrong tiba-tiba gemetar, menatap Lu Yun lagi, dan langsung mengerti apa yang dia maksud, dan berkata dengan heran, kamu melihat ada masalah denganku. Lu Yun mengangguk dan berkata, aku melihatnya ketika kamu datang ke sini untuk pertama kalinya, tapi sikap aroganmu saat itu membuatku sangat tidak senang, jadi aku tidak repot-repot mengatakan apapun. Jelas sekali, tubuh Ye Xiangrong bergetar hebat, dan hatinya penuh kekacauan. Memang benar, seperti yang dikatakan Lu Yun, dia telah menderita sindrom tak terkatakan selama lebih dari 10 tahun. Alasannya adalah suatu malam ketika dia dan Jiang Lan sedang bersiap untuk melakukan aktivitas berpasangan, seekor kucing liar tiba-tiba melompat dari jendela Xiangrong. Saya ketakutan dan berhenti melakukan apapun. Ye Xiangrong diam-diam mengunjungi banyak dokter terkenal di ibu kota, tetapi tidak satupun dari mereka yang dapat menyembuhkannya. Dia secara bertahap menghentikan pengobatan dan merahasiakannya. Lagi pula, jika pemimpin keluarga Ye di Provinsi Jiangnan terkena penyakit ini, dia pasti akan menjadi bahan tertawaan orang lain jika tersiar kabar tentangnya. Perasaan Jiang Lan terhadap Ye Xiangrong tidak pernah berubah, tetapi sekuat apapun hubungannya, kebencian akan muncul ketika tidak ada irigasi fisik selama bertahun-tahun, terutama ketika Jiang Lan mencapai usia seperti serigala dan harimau. Ia sering berpikir jika ia menikah dengan ahli bela diri itu, dengan perawakan seorang ahli bela diri, masalah seperti ini pasti tidak akan terjadi. Inilah sumber penyesalan Jiang Lan. Tapi dia tidak mengatakannya dengan jelas. Ye Xiangrong lah yang mengetahuinya sendiri melalui sikapnya terhadap putrinya, dan dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah menerima pukulan 10.000 poin. Mendengar Lu Yun menunjukkan gejalanya saat ini, Ye Xiangrong sangat terkejut. Lu Yun, karena kamu bisa melihat gejalaku yang tak terlukiskan, maka... Ye Xiangrong memandang Lu Yun dengan penuh semangat. Lu Yun terkekeh dan berkata, kamu ingin bertanya padaku apakah aku bisa menyembuhkan penyakitmu yang tak terkatakan itu, kan? Aku bisa memberitahumu dengan pasti bahwa itu bisa. Ini sama sekali bukan masalah bagiku. Ledakan, hati Ye Xiangrong terasa seperti dipukul keras oleh palu raksasa, dan jiwanya seakan terguncang. Bisa disembuhkan, sebenarnya bisa disembuhkan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Lu Yun benar-benar akan mengatakan bahwa dia dapat menyembuhkan penyakitnya, dan itu tidak akan menjadi masalah sama sekali. Ini kejutan besar bagi Ye Xiangrong. Ye Xiangrong telah menyerah sepenuhnya sejak mencari perawatan medis tanpa hasil, jadi meskipun dia mendengar bahwa seorang dokter ajaib telah muncul di Jiangcheng beberapa waktu yang lalu, dia tidak menaruh harapan apapun. Namun siapa sangka, dokter ajaib, tentu saja Lu Yun, benar-benar melihat penyakitnya secara sekilas dan mengatakan penyakitnya bisa disembuhkan. Bagaimana mungkin Ye Xiangrong tidak bersemangat? Saya belum pernah begitu bersemangat dalam hidup saya. Lu Yun memandangnya dengan ringan dan berkata, jangan terlalu senang. Saya hanya mengatakan bahwa saya dapat menyembuhkan penyakit Anda yang tak terkatakan, tetapi saya tidak mengatakan bahwa saya akan membantu pengobatan Anda. Lu Yun, tidak, tabib suci Lu, semua yang terjadi di masa lalu adalah salahku. Kamu bisa menyalahkanku sesukamu, tapi tolong beri aku kesempatan untuk mengubah caraku. Ye Xiangrong berkata dengan mendesak. Melihat Lu Yun acuh tak acuh, dia buru-buru berkata, selama kamu bisa menyembuhkan penyakitku, aku bersedia memberimu sejumlah uang. Ya, meskipun itu berarti memberimu setengah dari keluarga Ye, properti, saya bersedia. Dia benar-benar menatap Lu Yun, mengharapkan jawaban Lu Yun, tapi dia mendengar Lu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah menurutmu aku ini orang yang kekurangan uang? Ye Xiangrong terkejut. Kemudian dia menyadari, ya, orang di depannya bukan hanya Guru Yunlu, tetapi juga seorang dokter ajaib. Dia dapat dengan mudah menemukan formula masker wajah tingkat dewa yang mengejutkan. Tentu saja tidak. Belum lagi setengah dari harta keluarga Ye, bahkan jika seluruh keluarga Ye diberikan kepadanya, dia mungkin tidak bisa menghargainya. Ceroboh sekali. Ye Xiangrong cemas dan tidak bisa memikirkan apa yang bisa dia berikan kepada Lu Yun. Tiba-tiba dia mendapat ide dan berkata, ngomong-ngomong, Lu Yun, tabib suci Lu, demi aku menjadi ayah Qingcheng, beri aku kesempatan. Begitu kata-kata ini keluar, Lu Yun terlihat tenggelam dalam pikirannya. Punya harapan. Ye Xiangrong sangat gembira, dan tiba-tiba teringat sesuatu. Dia buru-buru menelepon Jiang Lan dan berkata, Nyonya, tolong segera datang ke Jiangcheng. Lu Yun, tidak, Dokter Lulah yang mengatakan bahwa dia dapat menyembuhkan penyakit saya, bagus. Saat ini,
Jiang Lan masih berada di keluarga Ye di ibu kota provinsi. Dia sudah berubah pikiran tentang Lu Yun, tapi dia tidak bisa melepaskan kesombongannya, jadi dia tidak mengikutinya ke Jiangcheng. Ketika dia mendengar kata-kata Ye Xiangrong, dia menjatuhkan ponselnya ke tanah dengan keras. Disleksia suami saya bisa disembuhkan. Apakah Anda akhirnya tidak lagi harus sendirian, hampa, kesepian, dan kedinginan? Mata Jiang Lan basah dan tubuhnya basah. Dia buru-buru memanggil pengemudi dan berkata, cepat, kirimkan saya ke Jiangcheng secepatnya. Saya sedang terburu-buru.